Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai saja, sekalian untuk menunggu yang lainnya untuk bergabung. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Arsi Romadonisa. Saya guru di SDN 1 Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang akan menjadi host dan moderator pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Suliswanto SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Toyomarto, Kecamatan Singosari. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Ibu pada acara tatap maya pada hari ini, karena ini menunjukkan bahwa kepedulian kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan sebagai orang tua yang ingin memberikan pendidikan, lalu pengajaran, disiplin pada anak dan siswa, dan agar kita bisa memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita di masa depan. Baik, acara selanjutnya yaitu doa. Agar acara lancar ke depannya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, akan saya bacakan untuk rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama ada sambutan, yang kedua tadi ada doa, yang ketiga ya perkenalan, yang kelima ya yaitu materi, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu tanya jawab. Nah, sebelum kita menginjak pada sesi materi, maka akan saya perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini. Pak Suliswanto, silahkan untuk on cam dulu. Siap Bu Arsi, terima kasih. Ya, baik, saya perkenalkan. Nah, Bapak ini adalah Bapak Suliswanto Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Toyomarto, Kecamatan Singosari. Hari ini beliau akan memberikan suatu materi diseminasi tentang budaya positif atau suatu penguatan psikologi baru. Bagaimana sih cara mendidik anak di abad 21 ini? Begitu ya Pak Sulis ya? Siap Bu Arsi, benar sekali. Oke, nah apakah Pak Sulis ini sudah siap untuk memberikan materinya? Ya, insya Allah siap. Tapi sebelum kita mulai materi, kita buka kamera bareng-bareng. Oke, Biar kita tahu semangatnya ya. oke, siap. Baik, sebelum itu kita foto dulu ya mungkin ya. Ya, Sebelum kita mulai presentasinya, baik mohon yang masih off cam dibuka kameranya. Oke, kita sama-sama untuk oke, semuanya bersiap. Satu, dua, lagi. Satu, dua. Baik, terima kasih sudah saya rekam. Nah, selanjutnya Pak Sulis yang akan menjelaskan tentang materi budaya positif. Kepada Pak Sulis, saya persilahkan. ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Pak Sulis, sangat jelas Ya, sekali. oke, terima kasih teman-teman, rekan guru, wali murid juga yang bisa bergabung pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman saya dari 103 Malang, juga saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas diseminasi budaya positif yang sebagai syarat calon guru penggerak angkatan 9 ini, semoga apa yang menjadi harapan kita, saya, dan semuanya insya Allah telah kita melakukan hal tersebut. Itu seperti itu. Lanjut, Darsi. Nah, di sini kita akan bergeser dari teori stimulus dan respon ke
ke teori kontrol. Nah, jadi gini, mungkin dulu kita itu selalu menggunakan stimulus respon dan sekarang kita akan belajar tentang teori kontrol juga. Di situ ada perbandingan dari dua bagan yang ada di situ, bisa kita perhatikan bersama-sama. Di situ di stimulus respon kita realita kebutuhan kita sama. Di stimulus respon menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama, tetapi di teori kontrol realita kebutuhan kita itu berbeda. Contohnya di situ ada Bu Sita, ada Bu Liva dan teman-teman semua. Kalau kita kebutuhan kita nggak sama, kebutuhan itu kita itu berbeda. Misalnya sekarang saya butuh iPhone 12, mungkin Bu Sita mungkin butuh Samsung atau yang lainnya. Terus semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita menentukan sesuatu, kita mengapresiasikan sesuatu tidak mungkin sama. Kita mengapresiasikan sesuatu itu pasti sesuai dengan kan. Nggak bisa kita samakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, anggapan kita kepada murid kita, kita memaksakan kehendak kita kepada murid kita, supaya murid kita itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lihat orang itu sudut pandangnya seperti apa. Karena setiap orang berpendapat itu mempunyai pendapat yang berbeda, dan perbedaan itu memang harus kita syukurin, karena dari perbedaan itu akan muncul beraneka ragam asumsi-asumsi, yang mana asumsi itu bisa menjadikan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Berikutnya juga di stimulus respon, kita bisa lihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di stimulus respon, perilaku yang buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori yang baru, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tahu, kita misalnya ada anak kita, murid kita yang melakukan kesalahan, mungkin secara stimulus respon kita ngomong, kamu sudah salah, kamu seperti nggak boleh, ini seperti di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus menanyakan, kenapa anak kita melakukan kesalahan, kenapa anak kita melakukan sesuatu yang nggak baik, itu perlu kita belajari. Karena kita harus meyakini mereka melakukan hal seperti itu karena ada tujuan. Mereka melakukan seperti itu karena ada alasan. Kalau kita menggali seperti itu, anak tidak ada yang salah. Semua itu tidak ada yang salah. Tetapi kita berusaha sebagai orang tua harus mengarahkan anak kita itu, membimbing anak itu bahwa perbuatan yang benar itu seperti ini. Kalau seperti ini harusnya seperti itu. Tetapi dengan alasan itu akan kita besarkan hatinya anak itu, sehingga anak itu mengerti mana yang baik juga mana yang buruk. Selain itu juga di situ dijelaskan menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang kita omongkan bahwa kita pribadi mempunyai kontrol diri kita pribadi. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Loh, tetapi kenapa kadang-kadang kita kok mau dikontrol orang lain? Kita mau dikontrol orang lain biasanya karena kita satu, bawahan mereka. Karena kita satu, kita ada di bawah mereka, kita mau nggak mau harus menurut, kalau nggak menurut nanti ada konsekuensi seperti apa, seperti itu. Padahal pada dasarnya kita itu mempunyai keinginan, mempunyai kontrol diri sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang kita secara ini tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu mempunyai kontrol dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya gitu kan, ketika kita membujuk gagal, kita seperti itu. Padahal pada teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita memaksakan kehendak pada seseorang itu karena kita habis bujuk dia gagal. Dulu mungkin kita seperti itu. Padahal harusnya kita dengan berkolaborasi, dengan perbedaan itu, dengan ketidaksetujuan itu, nanti akan menimbulkan pemilihan-pemilihan baru yang ada di sana. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi gini, kalau yang menang ya udah itu, yang kalah ya itu. Sedangkan yang menang, kalau anak yang misalnya menang selalu di anu guru dan sebagainya, yang kalah tidak. Sedangkan kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi gini, kalau di stimulus respon ada yang kalah, ada yang menang. Tetapi kalau di teori kontrol tidak ada yang kalah. Semuanya menang, semuanya menang.
terus bagaimana anak yang kalah? Anak yang kalah itu merupakan proses untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik, karena menangnya dia itu tertunda. Dengan dia kalah, tetapi dia menang dalam pembelajaran, dia menang dalam proses untuk pembelajaran tersebut. Itu hal itu yang terjadi seperti itu. Next, Bu Arsi. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu kita udah gembor-gemborkan kepada peserta didik semuanya, bahkan orang tua pun sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila, di mana nilai kebajikan yang ada di sana yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepimpinan global, gotong royong kreatif. Jadi yang utama pasti kita percaya adanya Tuhan. Kita mendidik anak kita itu supaya kita beriman kepada Tuhan dengan batasan-batasan akhlak yang perlu kita jaga. Berikutnya mandiri. Di situ mandiri itu kita menjadikan anak kita itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dalam artian dia bisa mengatasi masalah yang dia hadapin secara mandiri, secara dengan pemikirannya mereka sendiri. Kemudian bernalar kritis. Di sini bernalar kritis itu kita bisa bernalar. Makanya anak-anak di LKS, di apa ada namanya HOTS, ya kan? Berpikir secara nalar, berpikir secara tingkat tinggi. Kenapa seperti itu? Kita semuanya tahu pada anak-anak kita, peserta didik kita, bahwa minat baca anak-anak itu sudah mulai berkurang. Minat baca anak-anak itu sudah, dalam artian itu sudah, anak itu sudah mulai main gadget aja. Untuk membaca itu kurang sekali. Untuk mengerjakan PR aja udah melalui googling dan lain sebagainya. Sehingga bacanya dia itu karena googling aja. Tetapi dengan anak-anak itu membaca, dengan kita orang tua itu memantau apa yang dilakukan di HP-nya itu, nanti kita bisa memberi semangat kepada mereka supaya dia juga membaca. Apa yang dia cari pun dia nalar juga, dia baca juga. Akhirnya menambah perbendaharaan kata yang ada dalam dirinya. Ketika ada soal pun anak-anak juga akan bisa bernalar, bisa berpendapat dan lain sebagainya. Terus kita mempercayai bahwa negara kita itu ada negara majemuk, di mana kita terdiri dari suku, adat, budaya yang berbeda, tetapi perbedaan itu merupakan nikmat, merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengenal, memilah satu sama lain dan membuat negara kita kaya. Bergotong royong. Bergotong royong di sini kita tahu ciri khas nenek moyang kita itu adalah bergotong royong. Bergotong royong itu banyak manfaatnya. Yang pertama, mempererat yang namanya tali persaudaraan. Kita bisa saling mengenal satu sama lain, mempererat tali silaturahmi di antara kita, karena dengan gotong royong itu kita saling bahu-membahu mengerjakan sesuatu, kita saling bantu-membantu mengerjakan sesuatu, sehingga apa yang terjadi, kita merasa sehati, kita merasa sepakat, kita merasa sepaham, kita merasa senasib. Disitulah yang namanya jiwa persatuan dan kesatuan bisa dipupuk. Berikutnya kreatif. Nah, kreatif itu memang yang perlu kita perhatikan sekali. Budaya kreatif perlu kita budayakan sendiri. Kenapa? Kita harus berkreasi. Ini sudah zamannya. Kita sudah biasa TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kita sudah diberi wadah oleh media-media yang ada untuk berkreasi. Kita tunjukkan bahwa kita itu bisa mengkreasikan apa yang ada untuk menjadi lebih baik. Kita harus mempunyai pemikiran yang benar-benar maju, supaya apa? Kita menjadi di sekitar kita, minimal perubahan yang ada di sekitar kita menjadikan sesuatu yang baik itu menjadi lebih baik lagi. Itu seperti itu. Next, Bu Arsi. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang saya ambil dari profil pelajar Pancasila tadi itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu bingung untuk mencarinya, di sini ada pilihan-pilihan yang kita sesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Nilai kebajikan apa sih yang ingin kita ambil, nilai kebajikan apa sih yang ingin kita yakini, seperti peduli, keikutsertaan, rajin, integritas, rasa hormat. Itu banyak pilihan dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sepakati, yang bisa kita yakini dalam diri kita. Apakah semuanya perlu kita ambil? Tidak juga. Yang sesuai dengan kondisi kita. Kita mengambil nilai-nilai itu, kita sesuaikan dengan lingkungan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada kita, khususnya nilai kebajikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga perlu kita tanamkan yang namanya nilai kebajikan. Next, Bu Arsi.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan melangkah ke teori motivasi hukuman. Monggo. Nah, tadi ada Dr. William, sekarang ada Diani Goosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang manusia itu melakukan sesuatu hal karena dengan alasan. Misalkan satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang melakukan sesuatu itu, aku nggak nyaman di sini, aku tak seperti ini aja, aku tak gini aja wes, ben aku nggak dikena hukuman. Nah, orang itu melakukan sesuatu karena supaya dia itu tidak mendapatkan hukuman, karena dia itu ada ketidaknyamanan dengan lingkungan yang ada, akhirnya dia melakukan sesuatu hal tersebut. Kadang juga kita melakukan sesuatu supaya tidak kena hukuman, seperti itu. Tapi yang kedua, orang juga melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti ini, misalkan kita ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu mendapatkan hadiah, akhirnya orang itu akan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah tersebut, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi tidak diniati dari hati yang tulus, karena dia melakukannya hanya karena mendapatkan penghargaan. Tetapi itu merupakan motivasi dan perilaku pada manusia. Itu sebenarnya positif juga, tetapi ada yang perlu kita kaji di sana. Tetapi orang bilang kita boleh melakukan sesuatu karena orang lain, karena dengan kita melakukan sesuatu karena orang lain, berikutnya kita akan melakukan sesuatu secara rutin. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu itu menjadi rutinitas, akhirnya bukan karena orang lain lagi. Dan yang ketiga, kadang orang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita itu seperti, aku mau seperti ini deh, aku seperti ini, aku harus pakai ini deh supaya aku seperti ini. Itu merupakan nilai-nilai insting yang ada dalam diri kita supaya kita menjadi pribadi yang bagus. Itu baik sekali karena di sana kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang kita percaya dalam diri kita. Kita tidak memungkiri bahwa kita ingin dong kita tampil bagus. Kita ingin dong menjadi orang yang lebih baik. Kita ingin dong di depan anak kita, di depan murid kita itu terlihat menjadi pribadi yang baik, karena bagaimanapun juga tidak menutupi kemungkinan yang namanya anak kita, murid kita itu meniru apa yang kita lakukan. Seperti itu. Next, Bu Arsi. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah nggak asing. Nah, di sini kita ke hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kadang kita, ke anak kita, sedikit-sedikit kamu harus dihukum. Kamu sudah melakukan ini, kamu harus dihukum. Sedangkan yang kita anggap identitas gagal itu di hukuman itu. Kenapa di yang dua restitusi nanti dijelaskan sendiri. Di sini ada konsekuensi, itu merupakan identitas yang sukses. Sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu merupakan kesepakatan, sedangkan hukuman itu merupakan aturan yang sudah tertulis di sana. Jadi hukuman itu memaksa. Hukuman itu memaksa untuk anak kita mendapatkan sesuatu karena kesalahan yang dia lakukan. Padahal tidak harus seperti itu juga. Kita harus mempunyai kesepakatan konsekuensi apa yang harus dilakukan. Seperti contohnya anak kita melakukan kesalahan. Coba kalau kamu melakukan kesalahan seperti ini harus bagaimana? Terus apa yang harus dilakukan? Itu seperti itu. Kalau di hukuman, kamu melakukan seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ada nada-nada yang menyakitkan hati. Tetapi kalau di konsekuensi itu ada kesepakatan, ada keyakinan, kesepakatan yang kita sepakati bersama. Berikutnya di situ ada tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Karena hal itu dengan kata-kata yang seperti itu membuat anak tidak nyaman. Yang kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Anak merasa tidak nyaman mungkin dalam jangka waktu yang pendek, tapi anak itu bisa langsung menyelesaikan masalahnya tanpa merasa terpaksa, tanpa merasa tersakiti hatinya. Tapi kalau pasti ada rasa sakit hati dalam diri walaupun tetap melakukan hal tersebut.
korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, itu seperti itu. Berikutnya murid, anak akan tersakiti, sudah ya tadi ya. Nah, kalau di konsekuensi, anak akan merasa nyaman karena dengan apa yang dilakukan dia mendapatkan solusi. Tetapi kalau di hukuman, anak akan merasa tersakiti. Berikutnya, perilaku pasif agresi meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Nah, di situ dengan adanya hukuman, hal yang terjadi itu bisa memperburuk mental dari anak tersebut, tapi dengan konsekuensi, dengan kesepakatan yang kita gunakan, di situ anak akan merasa anak akan merasa nyaman, anak merasa tidak terhakimi, anak merasa malah ada arahan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata, membantu penerapan multi peraturan dalam masyarakat. Jadi biasanya hukuman itu ada di institusi tertentu saja, tetapi tidak menutup kemungkinan kamu karena mempunyai kesalahan kamu harus dihukum. Nah, kata-kata hal seperti itu benar-benar kadang-kadang di telinga kita itu benar-benar tidak enak sekali didengar. Tapi kalau kita ke konsekuensi, ke kesepakatan, kakak tadi seperti ini ya, kalau kakak melakukan seperti ini, kakak harus bagaimana? Nah, itu disitulah kita akan mendapatkan kesepakatan. Dia akan akan mengetahui apa sih kesalahan dari mereka, itu seperti itu. Next, Bu Arsi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi restitusi di sini itu sebenarnya kita itu menyadarkan anak-anak, menciptakan kondisi anak-anak, sehingga anak-anak itu mengetahui apa kesalahan dalam dirinya, sehingga dia itu bisa kembali kepada kepada lingkungannya dengan semakin percaya diri, dia semakin mantap, dia semakin merasa bahwa dia itu diakui dan lain sebagainya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini kita menyadarkan tentang kesalahan anak solusi sendiri dari apa yang telah dilakukan, sehingga di situ anak itu akan menambah kepercayaan pada dirinya. Terus mereka juga akan bisa memperlakukan orang lain selayaknya yang harus kita perlakukan, seperti itu. Next, Bu Arsi. Nah, apa sih restitusi itu? Oh, ternyata restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi itu adalah kita belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberi tawaran kepada anak-anak, kalau seperti ini kamu bagaimana, kalau seperti ini kamu, kita memberi tawaran, bukan memaksa. Jadi yang menentukan anak itu sendiri. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu menuntut kita untuk melihat dari diri kita, benar nggak ya, salah tak yang tak lakukan. Dia introspeksi pada dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi diri itu berarti kita introspeksi pada diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik dan kita bisa memunculkan rasa percaya diri dalam diri kita. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi kita nggak usah mengomentari orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya diri kita kumpul sama teman, kumpul sama saudara, kumpul sama teman-teman arisan, kumpul sama teman-teman yang biasa kita olahraga bersama dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan yang namanya kita membicarakan katanya orang itu tasnya baru, mobilnya baru juga dan lain sebagainya. Itu sangat menarik sekali yang namanya membicarakan orang itu nggak peduli waktu, sampai makan lupa, sampai sholat lupa, sampai kewajiban lupa. Saking enaknya yang namanya kita itu membicarakan orang lain. Bahkan
istilahnya gibah itu vitamin yang begitu menyehatkan, kata orang seperti itu. Padahal menurut penelitian itu dari Dr. William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri. Kalau kita introspeksi pada diri kita sendiri, kalau kita bisa mengevaluasi pada diri kita sendiri, berarti itu standar orang yang bahagia itu seperti itu. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Lah, kita bagian yang mana nih? Iya kan? Kita bagian yang mana? Apakah kita bagian adalah orang yang mengevaluasi orang lain? Apakah kita bagian orang yang mengevaluasi diri sendiri? Nah, dari sini kita mendapatkan suatu kutipan. Oh, ternyata gini ya. Kalau kita itu mengoreksi orang lain, berarti kita kurang bahagia. Kalau kita mengoreksi diri sendiri, berarti itu kita orang bahagia. Itu menurut penelitian dari Dr. William Glasser. Tapi tidak menutup kemungkinan apapun itu bisa terjadi. Kita bisa mengkritik orang lain, kita bisa mengkritik orang lain itu karena orang lain itu supaya itu orang lain itu bisa berkembang dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, kalau itu positif kita lanjutkan, tapi kalau itu negatif ya setidaknya kita bisa meminimalisir itu semua supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga evaluasi diri itu lebih baik. Kita boleh mengevaluasi orang lain, tetapi kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Kadang orang itu ngomong, aduh orang itu ngomong, orang itu bicara, orang itu membicarakan orang lain, nggak gerayai jito edewe. Kan seperti itu. Kadang kita seperti itu. Jangankan gitu, saya pribadi pun seperti itu. Tapi dengan belajar di sini, kita dengan belajar tentang kedisiplinan diri, kita bisa introspeksi diri, kita bisa meminimalisir apa yang setidaknya negatif kita bicarakan, bisa kita minimalisir menjadi sesuatu yang positif. Itu seperti itu. Next, Bu Arsi. Ya, ini ada 3 tahapan evaluasi diri. Berikutnya di bawahnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di restitusi ini itu kita berfokus pada karakter yang dibentuk, tetapi bukan tindakan, tetapi dari dalam diri kita kesadaran dalam diri kita sehingga membentuk karakter kita seperti apa, bukan tindakan yang dilakukan, tetapi dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Di restitusi ini kita belajar mencari solusi. Kita belajar mencari solusi, tapi kita tidak menyalahkan, tetapi kita menggiring anak kita, teman kita, saudara kita, murid kita, supaya dia tuh mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di situ kita sebut murid. Tapi tidak menutup kemungkinan anak kita di rumah. Restitusi mengembalikan murid kepada keadaan sebelumnya. Jadi gini, anak kita berbuat salah, anak kita merasa pada posisi yang nggak bagus. Jadi kita restitusi anak itu supaya anak itu sadar, supaya anak itu, oh aku harus menjadi pribadi yang lebih baik. Oh aku seperti ini. Nah kamu ingin menjadi seperti apa? Menjadi orang baik. Kamu menjadi nanti besar menjadi aku menjadi ini. Kalau kamu menjadi depresi, kamu harus apa? Aku harus rajin belajar. Lah di situ loh, anak itu akan berpendapat sendiri. Di situ loh kita giring anak itu sehingga anak itu bisa mempunyai keyakinan dalam dirinya. Itulah yang kita lakukan manfaat dari restitusi seperti itu. Jadi kita mencarikan solusi, kita membuat keyakinan pada diri anak itu sehingga memunculkan sesuatu yang lebih baik dalam diri anak tersebut. Next, Basi. Ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Ada kata dihukum, ada kata penghargaan. Biasanya ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata kadang penghargaan yang kita berikan kepada anak, kepada peserta didik kita, ternyata itu bisa memenjarakan anak kita. Itu bisa memenjarakan peserta didik kita. Kenapa seperti itu? Nah, dianggapan seperti dihukum oleh penghargaan itu maksudnya gini, penghargaan tidak efektif. Nah,
penghargaan yang kita berikan kepada anak itu ternyata tidak efektif. Kenapa disebut tidak efektif? Contohnya seperti ini, mungkin di rumah, mungkin di sekolah, anak-anak yang bisa menyelesaikan tugas lebih awal akan Bapak kasih hadiah pensil. Nah, jadi anak-anak itu akan bekerja terus, lebih cepat karena ingin mendapatkan hadiah. Setiap hari anak itu akan belajar lebih cepat, belajar lebih baik lagi. Tujuannya dia hanya ingin mendapatkan hadiah. Tapi dia tidak menanamkan pada nilai dirinya, dia belajar untuk mendapatkan ilmu. Dia belajar untuk mendapatkan pengetahuan, tapi tujuan utamanya dia belajar itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Itu seperti itu. Berarti itu yang kita sebut tidak efektif seperti itu, karena keyakinan dalam dirinya belum terbentuk dengan baik. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Biasanya kita itu yang namanya kita punya anak 1, 2, 3, di sekolah juga anaknya banyak banget. Bahkan kalau kelasnya yang gemusnya sampai 40, bahkan sampai 50, itu seperti itu. Wah, kamu pintar sekali, kamu mendapatkan juara 1. Ada seorang guru yang yang bilang pada muridnya seperti itu, kamu juara 1, wah kamu juara 2, wah pintar sekali kamu, dan sebagainya. Sampai guru itu tidak tahu, padahal guru tujuannya untuk memotivasi anak-anak yang lain. Tetapi asumsi dari murid yang lain, iya entenya aku nggak pinter, iya entenya aku bodoh, iya entenya aku nggak iso, pantesan aku nggak dipuji-puji, pantesan arek ikut tok sing dipuji. Nah, di situ akan merusak hubungan antar teman. Karena apa? Di situ secara nggak langsung ada gap yang terjadi dari kata-kata guru tadi itu. Sama halnya kalau di rumah, wah kakak pintar sekali, kakak sudah bisa menjuarai festival itu tadi. Nah, sedangkan adiknya itu nggak dapat pujian dan lain sebagainya. Yang pintar selalu dipuji, yang nggak pintar nggak mendapatkan pujian dan sebagainya. Disitulah akan ada kesenjangan, ada gesekan hubungan, walaupun tidak ketara, tetapi gesekan itu ada. Maka dari itu kita sebagai orang tua itu kita boleh memuji, kita boleh memberi penghargaan kepada anak kita, tetapi penghargaan itu sesuai porsinya. Kadang kita sebagai orang tua itu terlena dengan keberhasilan di anak kita, akhirnya anak kita pun terlena dengan dengan penghargaan yang kita berikan. Akhirnya yang terjadi apa? Keterlenaan anak kita akan pujian kita menjadikan anak itu akan jalan di tempat, karena anak itu merasa puas dengan hasil capaiannya. Nah, di situ yang tidak kita sepakati. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada penghargaan yang tidak tepat posisi. Ada penghargaan yang tidak tepat posisi, maksudnya harusnya sih kita nggak usah terlalu orang tua itu aduh ini banget, padahal masih ada jenjang berikutnya. Akhirnya di jenjang berikutnya tentang nggak ada, akhirnya kan ada kekecewaan di sana. Nah, itu kurang tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Di situ dengan kita memberi penghargaan, kita itu bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Karena orang yang kita beri penghargaan ini udah puas di posisi seperti ini, udah puas, udah dikasih penghargaan yang begitu maksimal. Nah, dari situ orang ini akan puas dengan posisinya di situ, akhirnya dia tidak berusaha menjadi lebih baik lagi karena dia sudah merasa baik. Itu seperti itu. Jadi bisa menurunkan kualitas sehingga dia tidak bisa melaju lagi. Karena apa? Karena sudah nyaman di posisinya itu. Penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah, disitulah yang kita anggap penghargaan itu menghukum diri kita sendiri, menghukum anak kita sendiri. Dan apa? Dengan penghargaan itu anak kita, peserta didik kita tidak berkembang. Maka dari itu ketika kita ngasih penghargaan itu kita harus memberi penghargaan sesuai porsi dengan aspek-aspek tertentu yang kita pikirkan, dengan dampak-dampak yang kita pikirkan juga. Berikutnya motivasi dalam diri. Nah, yang kita perlukan yaitu motivasi dalam diri kita supaya kita bisa menjadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak kita, kepada murid kita, kita harus memberi penghargaan dengan alasan tertentu, tapi sesuai porsi yang didapatkan anak itu tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu over, seperti itu. Next. Nah, di sini keyakinan kelas. Dari tadi kita ngomong keyakinan. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan, yakin, kita percaya. Keyakinan disebut juga dengan kesepakatan kelas. Jadi guru dan siswa berdiskusi hal apa yang bisa dilakukan bersama dan harus dipatuhi pula.
Jadi keyakinan kelas itu, kenapa kok kita melibatkan siswa? Karena kalau keyakinan kelas itu itu melibatkan siswa yang ada di kelas. Guru dan siswa itu menyepakati sesuatu yang kita lakukan bersama untuk menjadi kesepakatan yang ada di kelas kita. Next, Persi. Ya. Nah, keyakinan kelas ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kita untuk curah pendapat. Kita curah pendapat sama anak-anak bersama-sama. Keyakinan kelas apa sih yang perlu kita sepakati? Seperti apa? Nah, itu kita curah pendapat bareng-bareng, suruh anak-anak untuk berpendapat bersama-sama, bebas, apapun kita bolehkan. Berikutnya, setelah anak-anak bisa mencurahkan pendapatnya untuk keyakinan kelasnya, kita catat, masukan-masukan itu kita catat semua. Setelah kita catat, kita susun keyakinan kelas itu menjadi kalimat-kalimat dalam bentuk yang lebih baik. Biasanya anak-anak itu ada bentuk negatif. Nah, kita rubah menjadi bentuk positif. Seperti contoh, kalimat negatifnya seperti ini. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif kita rubah menjadi kalimat positifnya seperti ini. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita buat kalimat positif. Kenapa? Kita beranggapan bahwa sesuatu yang positif akan memberi aura positif pada lingkungan sekitar. Sehingga ketika kita membaca sesuatu yang positif, kita akan bereaksi pada tubuh kita, sehingga kita juga akan berpikir secara positif juga. Nah, tapi harus kita tinjau kembali. Kadang-kadang kita itu tumpuk keyakinan kelas yang ada, padahal kita ada payungnya sendiri-sendiri. Dalam artian, contoh seperti ini. Misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Iya kan? Nah, biasanya misalnya di kelas ada keyakinan kita beramal, kita melakukan doa bersama, kita melakukan itu bisa satu payung hukum. Payung hukumnya itu apa? Kita melaksanakan kegiatan keagamaan. Jadi kita rajin melaksanakan kegiatan keagamaan. Jadi harus ada payung, kita pilih-pilih, kita kelompok-kelompokkan seperti apa. Yang itu membentuk keyakinan kelas. Misalnya di kelas, di kelas tidak boleh ngomong kotor. Di kelas tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Di kelas tidak boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Itu keyakinan yang harus kita sepakati. Dengan keyakinan kita sepakati semua, jadi kita akan mematuhi keyakinan itu. Dengan cara apa? Keyakinan-keyakinan itu kita tulis, kita tempel di sana, sehingga anak itu selalu tahu, itu. Tapi yang perlu kita pahami juga, ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan terlalu banyak, sampai 35 keyakinan kelas. Tidak bisa. Kita buat keyakinan kelas itu, kalau bisa itu mungkin 3, 4, atau paling banyak 7, itu seperti itu. Kita buat keyakinan kelas itu supaya apa? Anak-anak itu, aku nggak boleh seperti ini, aku harus seperti ini, aku di kelas harus seperti ini. Ya. Permisi, Bu Arsi. Ya, Pak. Sebentar ya. Mohon maaf. Jadi keyakinan kelas itu yang kita tanamkan kepada anak-anak itu kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama itu akan kita patuhi bersama. Jadi anak-anak ingat, ini kita harus seperti ini di kelas. Kita harus mendengarkan ketika guru menjelaskan pelajaran. Nah, keyakinan-keyakinan yang seperti itu yang akan membangun anak didik kita itu menjadi pribadi yang baik. Dia akan taat kepada kesepakatan yang telah kita buat. Jadi kita tempel di tembok, kalau di rumah kita tempel di meja belajar. Bagaimana keyakinan yang ada di rumah? Misalnya jam sekian itu harus belajar, harus melaksanakan
sholat dan lain sebagainya. Nah, keyakinan kelas seperti itu yang akan membentuk anak kita itu, oh aku waktunya seperti ini, oh aku di rumah harus seperti ini, oh aku ke orang tua harus seperti ini. Nah, keyakinan kelas yang kita buat itu suatu kesepakatan. Kita tidak bisa membuat keyakinan kelas, keyakinan yang ada di rumah, orang tua membuat sendiri, guru membuat sendiri, itu tidak bisa, karena keyakinan itu harus kita sepakati semua anggota yang ada di sana. Kalau di rumah, keyakinan rumah seperti apa. Nah, kesepakatan itu yang akan kita buat karena merupakan kesepakatan bersama yang kita sepakati bareng-bareng, seperti itu. Next, Marsi. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Itu sudah itu kita ini kan. Next lagi, Barsi. Nah, prosedur pembentuk keyakinan kelas. Di sini ada contoh-contoh. Di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas yang yang dibuat. Contohnya seperti ini. Di situ yang pertama itu ada keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu perlu saling menghargai, aman. Nah, itu keyakinan kelas yang harus dibentuk. Misalnya di kelas tuh harus selalu senang loh, nggak boleh sedih, berarti aku harus senang, pokoknya harus senang, karena itu menjadi keyakinan kita. Ketika kita sedih pun akhirnya kita menghibur diri kita dengan apa? Kita keyakinan kelas tadi itu seperti itu. Terus di keyakinan kelas 5 itu selalu bersikap positif, menjadi diri yang terbaik. Nah, kalau kelas 5 ini sudah mulai tingkatnya berbeda dengan kelas 1 yang lebih detail. Kalau kelas 5 ini sudah mulai abstrak gitu ya, dalam arti seperti itu. Dan itu di kelas 7 juga ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Itu suatu keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di rumah yang harus disepakati. Apa sih untungnya membuat keyakinan? Lah, mungkin tata tertib ada. Tata tertib itu digunakan supaya anak-anak itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan tata tertib yang ada. Tapi realita yang ada, tata tertib yang ada khususnya di sekolah itu menjadi pajangan belaka. Tata tertib itu poinnya begitu banyak sekali, nggak mungkin dibaca, itu sebagai data aja. Tetapi kalau kita mempunyai kesepakatan kelas, di situ loh kita akan menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan, kelas yang dirindukan, itu seperti itu. Seperti halnya di rumah, kalau kita memberi kesepakatan di rumah, tidak boleh pegang handphone jam 10 malam. Kesepakatan seperti itu kita sepakati. Dek, boleh memegang handphone semalaman ketika malam minggu karena besok mau liburan, boleh seperti itu. Itu suatu kesepakatan. Dek, setiap hari Minggu harus kerja bakti bersama-sama. Nah, itu suatu kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Nah, kalau kesepakatan disepakati bersama-sama, tidak ada kita khianat akan kesepakatan yang kita lakukan, karena kesepakatan itu tertulis dengan jelas dan kita akan selalu ingat, kita akan selalu tahu, loh apakah di rumah bisa ditulis? Boleh lah, di rumah boleh kita tulis, tetapi kalau kesepakatan di rumah itu tidak bisa kita tulis, bisa kita ingat-ingat. Makanya ketika kita membuat kesepakatan itu jangan terlalu banyak kesepakatan yang kita buat, tetapi sedikit tapi kita ingat. 3, 4, bahkan sampai 7 poin itu nggak apa-apa. Itu seperti itu. Next, Barsi. Oke. Sih. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Nah, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Manusia juga mempunyai keinginan di dunia mereka yang kita sebut dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia di situ yang kita lihat ada bertahan hidup. Manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya. Berikutnya, manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Juga manusia itu membutuhkan kebebasan. Manusia itu membutuhkan kesenangan, dan manusia pula membutuhkan penguasaan. Yang pertama kita bertahan hidup, kita butuh makan, kita butuh asupan, supaya kita bisa mempertahankan diri kita untuk tetap ada. Itu bertahan hidup, kita butuh hal tersebut. Tapi kebutuhan kita tuh berbeda, kita tidak bisa menyamakan kebutuhan orang ini dengan orang
Kita dengan orang lain tidak bisa, karena kebutuhan orang. Kemudian kita membutuhkan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang. Kita sebagai orang tua itu jangan sampai kita melupakan kasih sayang kepada anak kita. Karena saya juga mempunyai murid di sekolahan saya, murid itu berulah. Murid itu berulah karena hanya ingin diperhatikan oleh gurunya. Dia ingin berulah hanya ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Kenapa itu terjadi? Karena di rumahnya itu kurang kasih sayang. Karena dia itu mempunyai keluarga yang broken, bercerai orang tuanya. Orang tuanya mempunyai kesibukan masing-masing, sedangkan anak ini hanya sekedar dikasih fasilitas, hanya sekedar dikasih uang untuk melakukan semuanya, yang penting kebutuhan dipenuhi. Padahal tidak. Anak itu tidak hanya butuh uang, tetapi kasih sayang itu perlu. Berikutnya, penguasaan. Nah, kita butuh kekuasaan, kita butuh dikenal, kita butuh dikasih orang itu melihat kita. Ada temanku itu yang berbicara bahwa kita status tuh perlu loh. Kita update status perlu loh, walaupun hanya sekedar titik saja. Supaya orang tahu kita itu ada. Orang tahu kita itu, wah ini lagi, wah ini sukses loh, wah ini, wah beli ini, dan lain sebagainya. Itu perlu. Kemudian kita itu butuh kesenangan. Misalnya biasanya ada yang suka karaoke, ada yang suka berenang, ada yang suka ini. Nah, itu kita butuh kesenangan di sana. Tapi kita juga butuh kebebasan. Kita butuh kebebasan. Kita butuh bebas untuk berpendapat. Kita untuk bebas melakukan sesuatu, tetapi dengan batasan-batasan yang sesuai dengan aturan. Seperti itu. Next, Bu Arsi. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah apa? Dunia yang kita inginkan. Kita ingin menjadi lebih baik, kita ingin menjadi apa? Dan dari dunia berkualitas itu kita menjadi orang yang seperti apa? Kita nanti besar itu mau bekerja seperti apa? Itu angan-angan yang ada di dunia berkualitas kita. Kita boleh berandai-andai, kita boleh berangan-angan. Karena apa? Karena kita berhak untuk berangan-angan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Kita boleh seperti itu. Dengan kita memikirkan seperti itu, kita akan membuat diri kita semangat, memacu adrenalin kita untuk bekerja lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Next, Barsi. Next. Ya. 5 posisi kontrol pada manusia. Next. Nah, kita ada nilai posisi kontrol yang kita lakukan sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next, Barsi. Nah, di sini ada penghukum. Guru itu bisa bertindak sebagai penghukum. Tetapi ketika guru menjadi penghukum di sana, itu pasti seperti yang kita bahas tadi, akan menimbulkan ketidaknyamanan pada anak, karena di situ anak merasa terhakimi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pembuat orang merasa bersalah. Orang merasa bersalah itu akhirnya orang itu akan menjadi apa? Karena takut dipersalahkan dan sebagainya. Dia akan menyembunyikan sesuatu dan berperilaku bohong. Dia akan berbohong dan sebagainya karena takut dipersalahkan. Tetapi dua penghukum dan pembuat merasa bersalah itu dianggap sebagai identitas gagal. Nah, sekarang ini kita akan mengarah ke guru sebagai teman. Guru sebagai teman, otomatis guru itu akan selalu membantu anaknya, selalu merangkul anak-anaknya, dianggap seperti temannya. Tetapi dampak yang diakibatkan, anak-anak itu akan tergantung kepada guru itu. Apa-apa guru, dia akan nggak berkembang sendiri. Selanjutnya juga sebagai pemantau. Kalau pemantau itu selalu agak kaku sedikit, karena dia sebagai pemantau mengawasi anak-anak itu. Tetapi posisi yang paling baik itu yaitu sebagai manajer. Manajer di sini, wah itu yang tingkatan yang paling sulit sekali, karena di sini dengan di posisi manajer itu kita akan menjadikan pribadi anak yang lebih baik lagi, karena kita akan menguatkan watak dan karakter anak. Karena manajer posisinya tidak menghakimi, dia tidak marah-marah, tetapi dia menggiring kita dengan keramahan yang ada pada dirinya. Seperti itu. Next, Barsi.
segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, tadi restitusi sudah kita bahas. Nah, di restitusi ini kita menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Mungkin anak itu salah, tetapi ketika anak itu salah, yang pertama kali kita lakukan itu, ya ada bagian-bagian di segitiga identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Next, Bu Arsi. Bagaimana sih cara kita menstabilkan identitas? Ketika anak ada masalah, yang perlu kita lakukan yakni kita menstabilkan identitas anak tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita apa? Kita menanya sama anak itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita membesarkan hati anak dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pak Sus dulu juga pernah berbuat salah kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, dengan seperti itu, anak itu akan stabil. Anak itu akan sadar, oh aku nggak apa-apa loh seperti ini, nggak apa-apa loh seperti ini. Dan seperti itu. Setelah anak-anak itu merasa tenang, merasa stabil, baru kita validasikan. Next. Ya, setelah kita stabilkan, baru kita validasi anak tersebut. Next, Bu Arsi. Ya. Nah, kita dengan cara apa kita menstabilkan itu? Nah, kita akan menanyakan kepada anak-anak itu tentang apa yang dilakukan. Terus apa namanya? Anak itu ya kita besarkan hatinya, kita yang disepakati dan sebagainya. Nah, itu seperti itu supaya Bu Arsi sebelumnya kayaknya Bu Arsi, sebelumnya. Nah, apa namanya, anak itu kita giring, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, itu kita besarkan hatinya. Setelah anak itu secara nggak langsung dia akan mengalir. Kenapa sih dia kok melakukan seperti itu? Terus kenapa sih kok dia harus seperti itu? Nah, setelah seperti itu kita yakinkan anak itu. Next, Barsi. Ya. Nah, baru di situ kita beri keyakinan pada anak itu. Kita beri, nah, apa keyakinan dalam dirimu? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Nah, nilai apa? Jika kamu ingin menjadi ini, seperti kamu harus bagaimana? Apa sih bayanganmu tentang dirimu nanti itu seperti apa? Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Oh, aku ingin menjadi orang sukses, Pak Sulis. Terus kalau kamu ingin jadi orang sukses, kamu harus bagaimana? Aku harus rajin belajar. Nah, di situ kita giring anak itu menuju ke keyakinan yang disepakati anak itu. Sehingga anak itu merasa anak itu merasa tidak digurui, anak itu merasa tetap dirangkul, tetapi kita arahkan menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Itu seperti itu. Jadi apa namanya, di sini di pembelajaran kedisiplinan diri itu kita tidak menjudge anak, kita tidak memaksa anak itu, tetapi kita menggiring anak itu menjadi pribadi yang lebih baik, menggiring anak itu supaya anak itu mengetahui apa sih kesalahannya, apa sih yang dia lakukan, dia sadar diri, dia bisa introspeksi diri pada dirinya. Jadi seperti itu. Next, Barsi. Nah, akhirnya bahasan tadi yang begitu lari-lari sekali itu sampai di penghujung ini. Ya, terima kasih sudah bisa mendengarkan bahasan tentang budaya positif yang harus kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Semoga setidaknya kita bisa mengambil pelajaran, kita mengambil mungkin sesuatu yang penting di sini untuk kita terapkan di sekolah maupun di rumah. Monggo Bu Arsi. Baik, terima kasih Pak Sulis. Jadi itu tadi pemaparan yang sangat panjang dan pemaparan yang sangat baru ya, menurut saya. Karena awalnya saya tadi itu menyangka bahwa hukuman itu merupakan hal yang sangat penting dalam mendisiplinkan siswa. Ternyata terdapat teori baru yang menjelaskan bahwa hukuman itu bukan satu-satunya alat yang bisa digunakan orang tua dan guru untuk mendisiplinkan dan mendidik anak. Tadi ada konsekuensi dan ada restitusi gitu ya Pak ya. Ya, siap. Dan
Ternyata penghargaan itu juga bisa bernilai negatif jika kita memberikannya terus-menerus ya Pak ya Ya, ternyata. benar sekali, Mbak. Wah, sangat menarik sekali nih pembahasannya. Nah, pada sesi yang kedua ini yaitu tanya jawab, mungkin ada dari Bapak Ibu audiens yang ingin menanyakan tentang materi, atau ingin berpendapat atau ingin mungkin bercerita, sharing tentang permasalahan mungkin yang dialami oleh siswanya, oleh anaknya mengenai tentang pendisiplinan anak di rumah atau mendidik anak di rumah seperti apa. Nah, saya jelaskan lagi ya, mungkin tadi materinya itu berkutat dengan disiplin positif, lalu ada tadi ada nilai kebajikan universal, lalu ada teori motivasi, hukuman dan restitusi, lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, lalu ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah dibahas oleh Pak Sulis ini, mohon untuk raise hand atau mengangkat tangan. Baik, Ibu Sita Mufida mengangkat tangan. Silakan Ibu on cam atau itu saja open mic saja dan tolong dijelaskan apa yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Sangat terdengar jelas Ibu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang amat sangat bagus sekali Pak Sulis, appreciate saya buat Anda. Oke, yang jadi ganjalan saya seperti ini Pak Sulis. Dengan adanya penerapan segitiga restitusi itu kan sepertinya kalau kita kan menyelesaikan masalah melalui keyakinan kan gitu ya, bukan masalah tanpa masalah, itu nanti kebagan ya Pak Sulis. Jadi begini, anak mungkin ada beberapa anak itu nanti akan yang menganggap, oh ternyata kalau saya salah hukumannya kayak gini tok ya, kayak dikongkon gini tok. Nah, khawatir saya itu nanti anak-anak itu bisa mengulang gitu loh, bisa membuat kesalahan lagi, entah itu yang kesalahan yang sama atau yang beda, tapi mereka akan membuat kesalahan lagi gitu. Nah, gimana peran kita sebagai guru biar anak-anak itu betul-betul menyadari bahwa dengan penerapan segitiga restitusi itu bukan untuk menimbulkan masalah baru yang mereka anggap enteng gitu ya, tapi memberikan kesadaran kepada mereka. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Sita Mufida. Jadi mungkin pertanyaannya saya ulangi lagi ya. Bagaimana cara menghindari pengulangan suatu kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi ini? Begitu Pak Sulis. Mau ditampung dulu atau langsung mau dijawab oleh Pak Sulis? Monggo mungkin ditampung dulu kalau ada yang mau bertanya lagi Bu Arsi. Oke. Penanya gitu. Baik. Oke. Ini ada Bapak atau Ibu Sioji Yuan. Silahkan untuk open mic. Cek 1, 2. Silakan. G. Suara saya terdengar ya Ibu? Sudah terdengar. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Galuh Wirantono. Oh Pak Galuh, monggo Pak Galuh. Oke. Ini Pak, saya itu masih bingung Pak Sulis. Apa sih bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu Pak Sulis? Saya itu kadang membedakan itu masih bingung. Mungkin Pak Sulis bisa memberi pencerahan kepada kami semua. Terima kasih Pak Sulis. Baik, terima kasih Pak Galuh. Jadi pertanyaan dari Pak Sulis, Pak Galuh, mohon maaf untuk Pak Sulis. Apa perbedaan dari kesepakatan dan keyakinan kelas? Iya, benar sekali, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Adakah satu lagi yang bertanya untuk
sesi diskusi termin yang pertama ini. Oke, Ibu Miftahul Jannah. Baik, silakan Ibu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya mungkin agak tidak terdengar karena ada tetangga yang sedang hajatan ini. Terdengar nggak, Bu? Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana contoh sikap restitusi yang kita terapkan pada anak-anak yang melakukan pembulian atau kadang-kadang mereka berkelompok melakukan pembulian. Bagaimana? Jadi mereka memang terbentuk dari beberapa anak yang melakukan pembulian pada satu anak saja. Sedangkan kata jenengan tadi harus dikembalikan ke kelompoknya. Ke kelompok yang bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Miftah Waalaikumsalam atas pertanyaannya. Jadi garis besarnya bagaimanakah contoh penerapan restitusi pada kasus pembulian. Di sini yang jadi titiknya yaitu si pelakunya atau si pembulinya dan si korbannya agar mereka bisa kuat dan bisa kembali pada kelompoknya. Seperti itu. Baik, akan kami batasi sampai 3 saja. Mungkin untuk Pak Sulis, apakah sudah siap untuk memberikan jawaban dari mana dulu yang mungkin sudah siap dari pertanyaan yang mana? Pak Sulis masih off mic-nya? Ya. Ya, silakan. Ya, oke, Bu Arsi, untuk yang pertanyaan dari Bu Sita tadi bagaimana, Bu Arsi ya? Cara menghindari pengulangan kesalahan yang sama menggunakan segitiga restitusi. Ya, terima kasih Bu Sita atas pertanyaan yang begitu bagus sekali. Nah, seperti ini. Untuk menghindari cara pengulangan kesalahan dari segitiga restitusi ini, yang pertama kita bisa melihat yang namanya anak-anak saiki salah, saiki dibenerno meneh-meneh. Kan seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri anak-anak itu ini udah diselesaikan, harus selesai. Memang sekarang selesai, besok lupa lagi. Itu seperti itu. Tetapi kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai orang tua, kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita berikan kepada anak kita atau peserta didik kita yang sekarang nurut, kita sudah puas dengan itu. Tetapi kita harus melakukan pengulangan yang harus kita lakukan, karena bagaimanapun juga pendekatan kepada anak itu beda dengan pendekatan kepada kita pribadi yang sudah dewasa. Tetapi bagaimanapun juga kita harus selalu berupaya untuk untuk mempersembahkan yang terbaik dengan mengarahkan, menuntun anak itu dengan dengan keyakinan yang dipercayai anak itu, dengan menggiring anak itu supaya anak itu sadar akan apa yang dia lakukan, anak itu sadar akan apa yang dia perbuat, sehingga dia setiap mau melakukan sesuatu, oh ternyata salah ya, oh aku maunya seperti ini, aku nggak mau seperti itu, tapi dengan tahapan-tahapan yang seperti tadi itu, kita menstabilkan anak-anak itu dulu, supaya dia itu tidak merasa terhakimi, supaya dia tidak merasa dipersalahkan, kemudian kita validasi masalah-masalah yang dia perbuat itu. Setelah kita selesai validasinya, baru kita tanya keyakinan pada dirinya, dia ingin seperti apa, kita kasih tahu dampak yang dia perbuat itu nanti seperti apa. Dengan seperti itu anak itu akan mengerti, walaupun tidak bisa cukup sekali, 2 kali, mungkin berkali-kali, namanya juga anak-anak. Mungkin seperti itu Bu Sita, kalau sebagai orang tua saya mengambilnya seperti itu. Bagaimana Bu Sita? Baik, bagaimana Bu Sita? Oke, terima kasih Pak Sulis atas jawabannya. Mungkin Pak Galuh ingin memberikan tanggapan terkait jawaban dari Pak Sulis. Saya menambahkan saja ya dari pertanyaan Bu Sita. Apa tadi pertanyaannya Pak Sulis? Cara menghindari pengulangan pada menggunakan segitiga restitusi. Oh iya, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Sulis panjang lebar tentang keyakinan kelas. Kenapa kok harus membuat keyakinan kelas? Supaya tujuannya itu seperti ini Bu Sita, biar nanti
anak-anak ada kita sebagai guru atau orang tua, jadi anak-anak itu sudah yakin bahwa melakukan kegiatan tersebut tidak boleh. Seperti halnya kalau kita memakai helm itu ya Pak Sulis, kita memakai helm itu bukan karena ada polisi atau mungkin nanti kena tilang, tapi sudah keyakinan dalam diri kita bahwa kalau pakai helm, insya Allah nanti kita kalau ada apa-apa ya jangan sampai ya, kalau ada apa-apa nanti kita kecelakaan misalkan nanti mungkin ada yang melindungi di kepala kita. Jadi membangun keyakinan kelasnya itu, jadi anak-anak nanti insya Allah nanti kita ya seperti itu. Betul sekali Pak Galuh. Terima kasih Bu Arti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Galuh. Silakan Pak Sulis. Ya, ya benar sekali Pak Galuh. Apalagi orang itu beranggapan, aduh, wong neng kampung ae kok yang gawe helm. Wong neng kampung ae kok pakai gini, padahal helm itu bukan karena polisi. Helm itu bukan karena kita takut kena tilang, tetapi itu safety untuk keselamatan kita sendiri. Karena apa? Ketika kita terjatuh, ketika apa? Bukan orang yang melihat, yang membiayai kita untuk berobat, tapi diri kita sendiri. Alangkah baiknya memang kita itu mencegah daripada mengobati, katanya kan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan Pak Galuh ya Bu ya. Bagaimana pertanyaannya Pak Galuh tadi? Perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan kelas. Oke, terima kasih Pak Galuh, terima kasih sekali. Aduh, pertanyaannya bagus banget, terima kasih. Nah, Pak Galuh gini, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu biasanya kesepakatan itu kita ambil bersama-sama dari warga kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kita ambil bersama-sama. Kesepakatan apa yang kita sepakati di kelas? Nah, ketika kesepakatan kelas itu sudah kita sepakati semua, disitulah kesepakatan kelas itu akan menjadi keyakinan yang ada di kelas kita. Jadi kesepakatan itu ditentukan bersama, akhirnya merujuk ke keyakinan kelas yang bisa kita yakini untuk keberadaan di kelas seperti yang kita tulis tadi di itu. Jadi keyakinan kelas itu ya bagian dari kesepakatan kelas itu tadi. Itu seperti itu. Baik, seperti itu. Jadi Pak Sulis tadi menjelaskan bahwa kesepakatan kelas itu adalah nilai-nilai yang sangat detail ya, seperti berjalan di lorong, tidak berbicara, diam saat guru sedang menjelaskan. Nah, hal-hal tersebut disarikan menjadi satu nilai kebajikan yang dinamakan keyakinan kelas. Apakah seperti itu Pak Sulis? Iya Bu. Nah, mungkin seperti itu Pak Galuh. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Oh ya, sudah jelas. Berarti kesepakatan kelas itu nanti akan dibentuk menjadi keyakinan kelas. Seperti itu ya Pak Sulis ya? Ya, merujuknya ke sana. Yang kita sepakati itu akan menjadi keyakinan yang ada di kelas kita. Seperti itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Sulis atas jawabannya. Bagus sekali jawabannya Pak Sulis. Terima kasih Pak Galuh. Sama-sama Pak Sulis. Terima kasih Pak Galuh sudah bertanya. Yang selanjutnya yaitu Bu Miftah. Pertanyaan dari Bu Miftah, bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa dengan kasus bullying untuk pelakunya dan untuk korbannya? Silahkan Pak Sulis. Terima kasih Bu Miftah atas pertanyaan yang begitu bagus sekali, dan terima kasih sudah menemani di webinar kita pada malam hari. Semoga kita bisa bermanfaat bersama. Yang pertama, bullying. Memang kita tidak bisa pungkiri baru-baru ini ada berita besar sekali tentang bullying yang membuat kita sebagai orang tua rada parno, rada takut anak kita yang di luar sana, anak kita yang sekolah sana, berarti ketika anak kita nantinya juga mengalami hal serupa, karena bagaimanapun juga korban dari bullying itu pasti mental yang kena karena dia ketakutan, nggak berani cerita sama orang tua. Artinya seperti itu. Nah, dari kasus seperti itu, baik korban maupun pelaku, yang pertama dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, kita beranggapan bahwa setiap anak melakukan sesuatu itu pasti punya alasan dan tujuan. Itu yang kita harus telah bersama-sama, karena walaupun itu terjadi bullying, kita tidak bisa menjudge anak itu salah, menjudge anak itu berbuat kesalahan, tidak bisa. Semuanya itu ada hal dan tujuan yang dilakukan.
Bagaimana cara penerapannya dengan segitiga restitusi? Yang pertama yang kita lakukan tadi, segitiga restitusi yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas anak tersebut. Jadi kita stabilkan anak itu dengan cara apa? Dengan cara kita menanya anak tersebut. Kita ngomong dalam artian apa namanya? Bagaimanapun juga kamu nggak salah. Kamu melakukan hal itu pasti punya alasan. Kamu seperti itu. Nah, seperti ini, saya juga pun pernah salah juga. Tetapi alangkah baiknya seumpama masalah ini. Nah, anak itu kita kirim ke sana. Ketika anak itu kita nggak judge, kita nggak menyalahkan anak itu akan merasa dirinya ternyata tidak disalahkan loh. Akhirnya dia itu akan, lah saya seperti ini Bu. Dia akan cerita mengalir saja. Dia mengalir seperti itu. Ketika anak itu sudah stabil, dia udah tenang, dia merasa tidak terhakimi. Di situ kita validasi masalah kenapa dia melakukan hal seperti ini, kenapa dia seperti ini dan sebagainya. Kita validasi masalah itu, kita tanya dari hati ke hati anak itu, sehingga anak itu secara nggak langsung kalau dirinya sudah stabil, identitasnya tuh merasa dia itu diakuin, anak itu akan cerita karena anak itu sudah kita anggap ada. Anak itu akan cerita dengan sendirinya. Ketika anak itu cerita dengan sendirinya, nah barulah kita memberi keyakinan pada dia. Kita tanya, wah benar sekali apa yang kamu lakukan. Tidak apa-apa, kamu boleh mempertahankan apa yang kamu lakukan. Tetapi alangkah baiknya jika kamu seperti ini. Sekarang ketika kamu melakukan itu, coba apa yang terjadi sama temanmu. Nah, di situ dia akan berpikir bagaimanapun juga rasa sakit itu seperti apa. Tapi ketika kita giring lagi, terus kamu rencananya nanti ke depan tuh mau jadi orang seperti apa? Kita yakinkan, ya saya ingin menjadi polisi Bu. Nah, kalau kamu ingin menjadi polisi, berarti kamu harus bagaimana? Ya saya harus belajar, saya harus menjadi orang baik Bu. Nah, kalau kamu menjadi orang baik, tentang apa yang kamu lakukan, apa mencerminkan orang baik? Tidak Bu. Nah, kalau seperti itu berarti perbuatanmu itu harus diperbaiki. Nah, di situ kita masukin seperti itu. Kamu harus seperti ini, kita kirim secara nggak langsung, secara nggak terasa, anak itu akan berbicara mengalir sehingga pembentukan karakter anak itu secara perlahan akan terbentuk. Karena apa? Kita tidak memaksakan sesuatu di sana. Kita tidak menjudge anak itu salah. Kita tidak langsung menodong anak itu bahwa kamu salah. Yang namanya kita guru, ada bullying, dengar bullying udah parno, pasti anak yang membuli itu kita habis-habisan, kita apalah dan lain sebagainya. Pasti kita sanksi, kita hukum dan lain sebagainya. Padahal ternyata nggak seperti itu juga. Mereka punya hak yang sama, baik korban, baik pelaku. Tetapi ketika kita sandingkan semuanya, masalah itu akan teratasi dengan baik. Setidaknya kita sudah berusaha, tapi tetap aja yang namanya anak harus berulang seperti itu. Jadi seperti itu Bu Miftah. Terima kasih. Baik, itu merupakan jawaban dari Pak Sulis. Bagaimana Bu Miftah? Ya, terima kasih Pak. Berarti kita harus bicara dari ke hati gitu ya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Bu Afi atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Miftah sudah berpartisipasi. Di sini saya ingin memberikan beberapa tanggapan ya, karena saya juga pernah ditanya hal yang sama tentang hal yang seperti itu gitu ya. Jadi ada 2 siswa yang ada di kasus bullying. Yang pertama itu adalah pelaku dan yang kedua adalah si korbannya. Kalau menurut yang dijelaskan oleh Pak Sulis tadi, yang dinamakan restitusi itu win-win ya. Jadi yang jadi korban itu juga akan menang dan yang jadi tersangka atau yang melakukan tuh akan menang. Menang dalam arti di sini yang kalah, yang misalkan jadi korban akan mendapatkan keadilan, yang bersalah ini dia akan belajar dari apa yang dia lakukan. Dan saya tadi belajar dari kata-katanya Pak Sulis ya. Kalau misalkan kita itu merestitusi seseorang pada tahap validasi dan yang lain sebagainya,
itu yang perlu kita sadari sebagai guru atau sebagai orang tua adalah mencari apa kebutuhan yang kosong pada anak itu. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Sulis bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Lalu kita gali sama siswa, anak ini apa ya yang kurang? Anak ini apa ya yang kurang? Misalkan kenapa sih dia membuli? Apakah karena kebutuhan penguasaannya kurang? Apa karena dia tidak diberikan kasih sayang yang utuh? Apakah dia tidak diberikan cinta? Ataukah dia tidak diberikan sesuatu kebutuhan dasar yang tidak tercukupi? Dari hal-hal yang 5 kebutuhan dasar tadi, jika satu saja mungkin tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Dan maka dari itu terjadilah yang namanya restitusi itu tadi. Jadi guru dan anak mencari ini di mana sih penyakitnya, lalu guru juga mengajak siswa untuk kembali ke keyakinan kelas. Dan selanjutnya apakah itu bisa langsung selesai? Ya tidak. Karena saya dulu belajar saya dulu nggak tahu ya ini namanya kalau restitusi, tapi saya pernah belajar bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan hanya satu kali, harus berulang sampai anaknya itu mungkin sampai bosen di restitusi, sehingga bosennya itu dia sudah menghentikan perilakunya. Nah seperti itu, mungkin seperti itu Pak Sulis. Oke. Ya, Warsi, benar. Iya. Terima kasih. Yang selanjutnya mungkin ada termin kedua untuk pertanyaan. Mungkin siapa yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau mungkin sharing tentang kasus atau permasalahan di kelas atau mungkin di rumah tentang pendisiplinan anak ini dan pelaksanaan disiplin, lalu menghukum dan yang lain sebagainya. Monggo untuk Bapak atau Ibu yang ingin berkenan memberikan tanggapannya. Baik, belum ada ya. Oke. Jadi kita sekalian diskusi ya Pak Sulis ya tentang ini mungkin. Ya, boleh Warsi. Sebenarnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini tuh enaknya diberikan saat kapan sih Pak? Apakah saat akhir tengah-tengah pelajaran gini apakah sudah bisa diterapkan atau baiknya tuh di waktu kapan ya Pak untuk pembuatan kesepakatan dan keyakinan ini? Mungkin kalau Bapak Ibu ingin menerapkan di rumah, apakah saya sudah terlambat untuk menerapkan ini? Kalau menurut saya, Warsi, untuk keyakinan kelas atau keyakinan di rumah, bagi saya itu tidak ada yang namanya kata terlambat. Karena bagaimanapun juga, keyakinan yang kita percayai itu memang harus kita terapkan. Kenapa? Karena hal itu bisa membuat diri kita pribadi, khususnya anak-anak kita, mempunyai batasan-batasan yang sebenarnya itu batasan itu harusnya sudah ada, tetapi dengan adanya keyakinan, mereka akan mempercayai hal itu. Karena keyakinan kelas itu dibentuk sesuai dengan kesepakatan bersama yang kita sepakati bareng-bareng, sehingga ketika anak terlibat dalam satu kesepakatan, dia akan tahu akan kesepakatan yang disepakati. Tetapi ketika kita membuat kesepakatan sepihak, anak itu nggak akan tahu. Walaupun kita tempel pun, anak itu akan saya aja contohnya, saya ini membuat jadwal buat anak saya. Saya membuat jadwal harian. Tak sepakati diri saya sendiri. Saya tempel di tembok. Jadwal harian itu saya tempel di tembok. Nyatanya jadwal itu hanya sebagai pajangan aja. Karena apa? Kesepakatan itu tidak kita sepakati bersama. Sehingga karena kita tidak sepakati bersama, itu hanya menjadi keyakinan saya, tidak menjadi keyakinan anak saya. Itu seperti itu. Makanya ketika kita membuat kesepakatan, kita tidak bisa sepihak. Kita harus bersama-sama, kemudian kita yakini bersama-sama. Sehingga kita kita akan melakukan hal itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi untuk mengenai kapan waktunya, kapanpun itu tidak ada kata terlambat, karena bagaimanapun juga kita sebagai orang tua, kita sebagai guru itu sudah tugas kita untuk menjadikan peserta didik kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Seperti itu Bu Arsi.
Baik, terima kasih Pak Sulis. Sangat menarik sekali ya. Jadi bisa diterapkan di kapan saja, tidak terbatas mungkin di awal pembelajaran atau mungkin di awal semester seperti itu. Baik, ada yang mengangkat tangan, Ibu Rila Ranitasari, silahkan Bu Rila. Silakan Bu Rila untuk Bu Rila masih belum terdengar suaranya. Silakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Mungkin Bu Rila masih belum bisa on. Mungkin connect audio dulu agar bisa mic-nya menyambung, Bu Rila. Kalau mungkin kesulitan Bu Rila untuk berbicara, bisa ditulis di kolom chat untuk pertanyaannya yang ingin dijawab oleh Pak Sulis. Oke, yang selanjutnya Bu Miftahul Jannah, ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu Arsy, terima kasih Pak Sulis. Ini berkaitan dengan sharing ya Bu ya. Saya mau tanya ini mengenai, saya tetap anak-anak itu sering sekali di kelas itu manggil temannya dengan sebutan orang tua. Ini saya minta solusi bagaimana mendisiplinkan mereka agar tidak, karena itu tadi akhirnya memicu pertengkaran seperti itu. Itu saja. Curhat ya Pak ya. Terima kasih. Siap Bu Miftah. Baik, terima kasih Bu Miftah. Apakah sudah siap Pak Sulis untuk Bu menjawab? Oke, siap. Terima kasih Bu Miftah. Ternyata ini kelasnya Bu Miftah kompleks dengan bullying kayaknya ini ya. Nah, Bu Miftah, yang perlu kita pahami sekali itu memang anggapan kita yang namanya bullying itu kan secara fisik. Ternyata bullying itu tidak hanya fisik saja, ada bullying secara verbal, ya, ada bullying secara verbal, ada bullying secara fisik, ada bullying secara sosial, itu seperti itu. Jadi ketika anak itu, Paimen, opo kamu Paitun, awakmu Sukarti, opo dan lain sebagainya. Anak itu biasanya seperti itu karena satu malu dan lain sebagainya, merasa terhina dan lain sebagainya. Kata-kata yang menyakiti orang lain itu sudah termasuk bullying secara verbal di situ. Nah, di mana untuk mengatasinya? Lah itu tadi kembali ke segitiga restitusi. Di situ Bu Miftah. Jadi jadi tetap kita pendekatan ke anak itu. Nah, dengan kita membuat kesepakatan kelas, nanti Bu Miftah bisa membuat kesepakatan kelas yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Oh, di kelas tidak boleh nih manggil temannya dengan panggilan orang tua. Di kelas tidak boleh nih seperti ini, di kelas tidak boleh nih main bola di dalam kelas, misalnya seperti itu. Akhirnya dengan kesepakatan yang dibuat antara Bu Miftah dengan murid Bu Miftah atau dengan anaknya Bu Miftah, itu nanti akan menjadi keyakinan yang ada di kelas bahwa masuk kelasnya Bu Miftah atau bahwa masuk rumahnya Bu Miftah, anak-anak Bu Miftah itu sudah harus mematuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama, apa yang sudah diyakini bersama-sama di kelas atau di rumahnya. Seperti itu Bu Miftah. Siap, terima kasih Pak. Ya, Bu Miftah sama-sama. Ya, Bu Miftah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk ini ya, untuk menyebut nama orang tua ini anak-anak kalau agak sulit ya Pak ya memang ya. Kalau dimarahin pun juga tetap seperti itu. Benar sekali, karena kita menyalahkan salah satu anak yang dianggap salah, nyatanya yang menjadi korban sama halnya seperti itu. Hanya saja ketika saling bullying verbalnya dia kalah power, mungkin seperti itu. Betul, jadi betul. artinya guru tanpa sepengetahuan guru, anak ini menyalahkan anak yang ini, padahal sama-sama seperti itu juga. Dan kita tidak menutup tidak mungkin Bu Arsy, satu anak dengan anak yang lain itu sebenarnya mereka itu sama kok. Anak itu nggak ada yang nakal, anak itu pada unik. Hanya saja
posisinya aja yang kita nggak tahu, kita tahu pada waktu dia yang tertindas, akhirnya yang tertindas kita anggap benar, padahal kadang yang tertindas itu malah dia yang mulai duluan, kita nggak tahu aja kan gitu. Makanya dengan kita mempelajari ini, kita jadi tahu ternyata kita itu nggak bisa menjudge anak langsung salah, tapi kita harus pelajari masalahnya dulu, kan seperti itu Bu Arsi. Ya, betul. Terima kasih Pak Sulis. Saya cerita sedikit juga ya Bu Miftah tentang menangani anak yang seperti ini gitu ya. Itu juga terjadi di kelas Terima kasih. saya. Di kelas saya. Jadi anak-anak itu selalu menanyakan apa itu namanya, bukan menanyakan ya, selalu wadul lah kalau bahasa Jawanya itu ya. Selalu bilang, "Bu, ayah saya dikata-katain, saya dipanggil nama ayah saya," gitu. Nah, hal yang pertama saya lakukan yaitu memberikan pengarahan secara menyeluruh kepada anak-anak. Lalu saya masih belum sampai kepada kesepakatan ya, keyakinan ya, tapi saya mencoba untuk melakukan kesepakatan seperti ini. Kelas apa sih yang ingin kamu mau gitu ya? Yang manggil nama saja Bu, tidak menggunakan nama orang tua. Apakah kamu sepakat hal seperti itu? Iya, saya sepakat Bu. Hal seperti itu nanti akan ditulis di dinding atau di kelas dengan nama suatu nilai. Misalnya nilainya menghargai orang lain. Nah, saat anak tersebut melakukan hal seperti itu, kita langsung tanya kepada dia, apakah kamu ingat apa kesepakatan yang kita buat? Saat anak itu ingat apa? Oh, menghargai orang lain, Bu. Apakah kamu sudah menghargai orang lain? Belum, Bu. Lalu bagaimana? Apa tanggapan kamu? Apa tanggung jawab kamu? Nah, kita minta tanggung jawabnya itu ada konsekuensinya juga. Dan konsekuensi ini bukan hukuman ya. Jadi kalau hukuman kan karena kamu sudah memanggil namanya anak, memanggilnya ayah, memanggilnya nama ayahnya anak A ini, kamu istighfar 1000 kali. Nah itu kan berarti hukuman karena saya sendiri yang memberikan perintah pada anak itu. Tapi anak itu kalau kita tawarkan suatu konsekuensi, apa yang kamu lakukan, apa tanggung jawab kamu. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, kalau kamu mengatakan nama ayah itu tadi, nah dia akan terikat dengan janjinya sendiri. Dan itu perlu sekali yang namanya pengulangan-pengulangan sehingga anaknya itu tadi sampai sudah tidak melakukan. Kalau ditanya apakah saya sudah berhasil, ya belum, karena kita masih berproses, karena kita akan mendidik ya, butuh yang namanya waktu, tidak bisa langsung instan. Tapi mungkin dengan cara-cara seperti itu nanti akan bisa menyadarkan anak untuk lebih baik. Mungkin itu Bu Miftah. Terima kasih pertanyaannya. Lalu kita urutkan dulu ya dari pertanyaannya Ibu Rila yang sudah ada di kolom chat. Saya bacakan ya Pak. Bagaimanakah cara memberikan efek jera kepada anak yang melakukan kesalahan tanpa adanya hukuman? Karena sudah tradisi mulai dari zaman nenek moyang kita, kalau anak melakukan kesalahan pasti ada hukuman. Nah, ya memberikan efek jera ya Pak. Jadi biar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Seperti itu. Mungkin hampir sama seperti yang pertama tadi, tapi mungkin ini inginnya itu langkah konkretnya apa? Ya. Itu Pak Sulis. Oke, terima kasih Bu Rila. Aduh, tadi mic-nya sampai nggak kedengeran. Akhirnya bisa nulis di kolom chat. Nggak apa-apa. Semangat Bu Rila. Bagaimana cara memberikan efek jera kepada anak tanpa adanya hukuman? Ya memang itu seperti ini. Kita sih yang namanya dari dulu sebelum kita mempelajari tentang teori-teori yang ada di sini, kita sedikit-sedikit anak dihukum, sedikit-sedikit anak dihukum. Padahal hukuman yang kita berikan kepada anak itu pasti sifatnya itu memaksa. Hukuman itu pasti sifatnya itu secara nggak langsung melukai hati. Tetapi anak-anak itu tetap menurut, anak-anak tetap melakukan akan hukuman itu. Tetapi dampak di jauh ke depan, anak itu akan membekas pada dirinya. Oh, lek ini kudu dihukum ngene. Oh, lek ini kudu dihukum ngene. Itu kan seperti itu. Lah, itu yang menjadikan pribadi anak itu menjadi keras karena hal tersebut. Tetapi dengan teori yang baru seperti ini, kita itu tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat memaksa, efeknya dari hukuman ini akan menyakitkan si
anak yang kena hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu di situ itu adalah kita membuat kesepakatan dengan anak itu ketika loh kamu sudah seperti ini. Terus apa yang kamu lakukan? Nah, kembali lagi kepada kesepakatan yang kita bentuk terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga anak itu ketika kita giring contohnya nih, anak itu menumpahkan gelas air minum guru yang ada di meja guru. Terus gini, anak itu dihukum, kamu sudah menumpahkan nih, kamu harus dihukum, kamu harus seperti ini, kamu harus gini. Nah, itu hukuman seperti itu. Tetapi ketika kita konsekuensi anak itu, Mas, kamu menumpahkan minuman di mejanya Pak Sulis. Terus apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Ya Pak, mohon maaf saya salah. Lah terus bagaimana ini mau mejanya Pak? Ya Pak, berarti mejanya akan saya bersihkan dan itu taplaknya akan saya cucikan. Nah, dengan seperti itu, anak itu loh akan tahu apa yang harus dia lakukan. Tanpa kita memberi hukuman, anak itu sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi dengan kita menghukum tadi itu, anak itu kan kita paksa untuk melakukan hukuman itu. Tetapi dengan kita giring anak itu, kita membuat kesepakatan dengan itu, kita tanya anak itu apa yang harus dia lakukan, ternyata anak itu bisa menjawab. Mungkin ada anak itu yang nggak bisa menjawab, loh, kamu seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Tidak tahu. Apa yang harus kamu tidak tahu, tetapi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru harus menggiring anak itu supaya anak itu mengarah, oh iyo, aku kudu seperti ini. Kita kasih pemantik anak itu, kita kasih pertanyaan pemantik supaya anak itu bisa, oh aku harus seperti ini. Secara nyata seperti itu. Kalau efek jera itu biasanya hukuman membuat efek jera sekali, karena hukuman mau cetes atau merasa tersakiti, aduh aku nggak gini lagi, udah nanti dihukum lagi sama Bu Guru, itu seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi harus kita lakukan berulang kali. Kenapa? Dengan seperti itu, anak itu nantinya itu akan akan sadar dengan sendirinya karena berulang-ulang kalinya itu. Itu jadi seperti itu. Mungkin Bu Arsy bisa menambahi, mungkin bagaimana Bu Arsy? Untuk ini ya pertanyaan yang baik itu, terima kasih pertanyaan dari Bu Rila dan sudah dijawab oleh Pak Sulis untuk memberikan efek jera, gitu ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan ya Bu Rila pada slide, bahwa sebenarnya hukuman dan efek jera itu dalam mendidik gitu ya, dalam mendidik anak, dalam mendidik siswa kita di kelas, di sekolah, di rumah, itu yang diingat oleh anak itu adalah perilaku kita kepada anak, bukan pelajaran apa yang diberikan oleh kita kepada anak. Ini contoh saja ya, dulu itu saya menerima mungkin perilaku yang tidak adil dari guru saya. Nah, sebenarnya itu kan mungkin itu tidak tidak disadari oleh gurunya, namun itu sangat membekas pada siswanya karena itu sifatnya hukuman. Hukumannya itu benar-benar sangat terpatri. Nah, bagaimana cara untuk menghindari biar anak itu tidak memiliki dendam? Kan otomatis kalau ada hukuman pasti dia mungkin jera yang pertama. Yang kedua juga ada yang namanya dendam. Lalu yang ketiga itu juga bisa mengakibatkan orang itu kan berbeda-beda. Jadi orang yang dihukum itu ada yang jadi dia makin termotivasi, oh aku tidak akan melakukan hal ini. Lalu ada juga orang yang dihukum, dia akan jadinya itu malah mutung, habis itu dia akan membangkang. Nah, maka dari itu kenapa sih kok hukuman tadi atau efek jera tadi tidak diperbolehkan atau tidak disarankan? Yang lebih disarankan adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu kalau saya lihat tadi di bagannya agak netral ya. Jadi dia itu modalnya menimbulkan ketidaknyamanan sama seperti hukuman. Jadi kalau mungkin mau memberikan efek jera mungkin lebih ke konsekuensi. Jadi apa yang dia sepakati, apa yang dia pahami, apa yang dia sanggupi, itu yang dilakukan oleh anak itu. Misalkan apa tanggung jawab kamu kalau kamu tidak mengerjakan tugas? Apakah kamu mau kalau jam istirahat kamu dikurangi? Nah, itu kan mungkin lebih mendidik daripada anaknya disuruh keliling 10 kali
10 kali apa itu namanya di halaman gitu ya. Jadi ada yang namanya itu kesepakatan. Kalau dia sudah mengetahui bahwa oh aku bakal rugi kalau jam istirahatku diambil. Nah, mungkin di situ dia ada efek belajar atau efek jerahnya, tapi tidak sampai membuat dendam kepada kita. Mungkin seperti itu, Bu Rila. Bu Mohon Arsi, tanggapannya mungkin di kolom chat. Bu Arsi sebentar. Bu Arsi. Ya, Ya, Bu Arsi. silakan Pak. Yang perlu kita garis bawahi juga, kita kepada anak atau kepada peserta didik, kita boleh marah, kita boleh mempunyai kesepakatan bersama atas kesalahan yang dilakukan. Tetapi bagaimanapun juga terlepas dari hukuman dan konsekuensi, semuanya itu membuat sakit hati. Sebenarnya seperti itu. Ada ketidakterimaan dalam diri kita, sehingga yang membuat anak itu secara nggak langsung itu rada kesel, rada mangkel atas apa yang diberlakukan pada dirinya. Tetapi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, benar-benar seperti ini. Ketika kita habis memarahi anak kita habis membuat anak kita merasa bersalah dan lain sebagainya, kita redam. Kita dekati anak-anak itu dengan kata-kata yang halus, kita cairkan suasana, kita netralkan semuanya, supaya apa? Supaya anak itu tidak ada rasa dendam. Karena bagaimanapun kita tidak menutupi kemungkinan yang namanya hukuman sama konsekuensi itu sulit dibedakan. Kita kalau orang anggapannya sama aja, nah seperti itu. Tetapi kalau kita itu setelah kita memberi konsekuensi atau hukuman sama anak itu, kemudian kita cairkan, kita netralkan anak itu. Nah, anak itu rasa dendam pun nggak ada. Anak itu kita memberikan seperti itu karena sesuatu yang telah dilakukannya. Intinya seperti itu aja, supaya menghilangkan rasa dendam itu tadi. Seperti itu. Terima kasih, Pak Arsi. Baik, terima kasih Pak Sulis. Jadi tahapan yang paling tinggi dalam mendisiplinkan anak itu adalah restitusi ya. Tapi kalau kita ingin memberikan efek jerah ataupun memberikan hukuman yang sifatnya itu tidak memberikan dendam di masa depan, kita bisa menggunakan konsekuensi seperti itu ya Pak Sulis. Dan yang mungkin perlu dihindari adalah hukuman yang satu arah gitu ya. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan dari atau ada yang mengangkat tangan dari akun Ponsel Pintar Semua. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bergabung tadi itu atas undangan Pak Galuh sebenarnya. Terus kebetulan Pak Sulis itu juga teman dulu waktu di Singosari. Jadi saya sedikit mengikuti perkembangan dari Pak Sulis. Aduh, ini siapa ini ya? Ya, baik Pak Sulis. Ini harusnya open kamera deh. Penasaran Pak Sulis. Ya pastilah. Ayo Pak Sulis, tebak dari suaranya. Apaan Pak Sulis? Oh, Pak Sulis nanti kakaknya Pak Alek ya. Pak Galuh. Pak Sulis nanti dapat referral saya ya. Oh siap. Kakaknya Pak Irham. Ya, kakaknya Pak Irham yang di sekolahnya Bu Arsi. Ya, Oke. Salam Pak. Ya, saya sebutnya Pak Alek itu. Oke. Alek apa Pak? Alek Pak. Irham. Ya. Alek siapa Pak? Alek Irhamuddin. Walah. Baik, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya terkait tadi yang kita diskusikan terkait hukuman, kemudian kesepakatan. Saya kira hukuman itu kan masih di tahap teori stimulus respon ya. Jadi ketika hukuman itu dilakukan, itu ya anak benar melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan misalkan. Tetapi karena hukuman itu, anak jadinya itu masih atas dasar motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan yang kita tuju adalah motivasi intrinsik dari dalam. Ketika tadi Pak Sulis menerangkan tentang kesepakatan kelas, kesepakatan itu alangkah baiknya ketika kesepakatan itu diturunkan menjadi suatu keyakinan kelas. Contohnya tadi, ketika anak
saling ejek, memanggil nama dari orang tua masing-masing, itu saya kira ketika keyakinan kelas itu telah terbentuk, itu lebih mudah direstitusi anak itu. Kenapa demikian? Karena misalkan ada anak saling ejek orang tua, kemudian kita panggil, kita restitusi. Kamu tadi tidak sesuai, kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana. Misalkan anak, oh aku sudah mengejek temanku, berarti aku melanggar tentang keyakinan kelas, aku tidak menghormati dia sebagai temanku, karena aku sudah mengejek. Lah, itu restitusi yang seperti itu, sebuah keyakinan kelas tadi, itu kan munculnya dari motivasi diri, dari dalam. Namanya keyakinan kan kepercayaan. Kalau sudah jadi kepercayaan, nanti akan tumbuh suatu iklim positif di situ. Contohnya lagi tadi ketika Pak Sulis mencontohkan tentang menumpahkan gelas, itu juga bisa. Misalkan ada keyakinan kelas, kamu tadi sudah menumpahkan gelas Pak Sulis, kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Diingat-ingat sama dia. Oh, aku tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas tanggung jawab misalkan. Aku sudah menumpahkan, berarti aku harus apa? Oh, aku harus membersihkan gelas Pak Sulis karena tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Mungkin itu jadi jadi sebuah keyakinan. Karena apa? Karena keyakinan itu tumbuhnya motivasinya itu dari dalam. Nah, ketika keyakinan itu sudah tertanam dalam diri anak, itu nanti otomatis jadi dunia berkualitas anak. Ketika dunia berkualitas anak itu sudah berisi dengan keyakinan-keyakinan nilai kebajikan tadi, maka iklim positif baik di sekolah maupun dimanapun saya kira itu akan terjadi. Mungkin itu tujuannya. Mungkin cukup itu sharing atau tambahan mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Pintar semua, bagus sekali. Ya, terima kasih Pak Aan. Iya, sangat wah sekali ya tambahannya tadi Pak Sulis ya. Jadi mungkin Pak Aan tadi menegaskan bahwa yang diinginkan oleh disiplin positif atau budaya positif ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari diri anak. Ya. Sedangkan yang motivasi eksternal dari hukuman, dari penghargaan itu dikurang-kurangilah, karena tidak selamanya kita itu ada yang mengawasi, tidak selamanya kita ada yang mengapresiasi, tidak selamanya kita ada yang memberi penghargaan. Maka dari itu harus ditumbuhkan motivasi intrinsik agar kita itu tidak mudah bergantung kepada orang lain. Begitu mungkin ya yang dimaksud oleh Pak. Iya, benar banget Bu Arsy. Bagaimanapun juga kan kalau misalnya lingkungan luar mendukung tapi dari dalam diri kita tidak ada yang mendukung, otomatis musproh kan seperti itu Bu Arsy. Kita mulai dari diri kita sendiri, berikutnya kita influencer yang lainnya kan seperti itu. Terima kasih loh Pak Aan. Terima kasih Pak Aan sudah mengingatkan. Nah, mungkin oke Pak Aan, monggo. Oke, saya kira Pak Sulis ini kalau saya lihat teman-temannya itu jadi termotivasi karena Pak Sulis ini semangatnya itu luar biasa saya kira. Sama, kita sama-sama belajar Pak Aan. Semangat. Semangat selalu. Jadi dari dulu saya kenal Pak Sulis itu memang orangnya itu selalu semangat. Saya kira itu perlu ditanamkan ini di dalam kita masing-masing ya. Ini saya dihukum penghargaan loh ini kayaknya. Saya dihukum penghargaan ini kayaknya. Ya. Terima kasih Pak Aan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aan. Nah, itu tadi bukan penghargaan Pak, itu apresiasi. Siap. Nah, gini Pak, saya jadi ada pertanyaan ini ya. Kita tadi sudah berbicara mulai A sampai Z tentang intinya kita kalau dalam budaya positif ini nggak bolehlah pakai yang namanya hukuman, dan kita juga tidak boleh pakai penghargaan.
Lalu kalau misalkan anak berbuat baik, apakah kita hanya diam? Apakah kita tidak ada respon? Ataukah bagaimana? Karena kan kalau karena di budaya positif, salah pun juga ada tujuannya. Jadi anak tidak boleh terlalu dihukum. Tapi kalau diberikan penghargaan, yang terlalu juga nanti anaknya mungkin dalam tanda kutip, Ya. anaknya jadi besar kepala Ya. dan yang mengakibatkan hal yang lain. Nah, menurut Pak Sulis bagaimana? Kalau saya sendiri sih Bu Arsi, memang apresiasi atau penghargaan itu memang perlu sekali, karena apresiasi itu kan memotivasi anak untuk menjadi lebih baik lagi, karena anak bisa berkembang dengan bagus itu karena motivasi dari lingkungan sekitarnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, motivasi yang kita berikan harus sesuai porsi. Dalam artian kita nggak terlalu over. Karena bagaimanapun juga apresiasi yang tujuannya baik, jatuhnya malah membuat lingkungan itu menjadi tidak baik. Seperti yang dijelaskan tadi, bisa merusak hubungan. Kan seperti itu. Tetapi ketika ada murid atau anak kita berbuat baik, kita boleh, wah bagus sekali, kamu pintar loh. Nah itu sudah suatu apresiasi. Apresiasi itu tidak hanya berupa benda atau apa, tapi pujian dari satu kata aja membuat dia bener nggak, aku akan lebih baik lagi ben ini. Nah itu tetap aja dia itu melakukan kebaikan karena pujian itu tadi, tetapi dengan pujian itu dia akan menjadikan dirinya terbiasa akan apa yang dia lakukan. Itu seperti itu. Tetapi di asumsi lain, kalau kita tidak sesuai porsinya, malah dia akan berburu. Tetapi kalau suatu kata-kata itu hanya sebuah semangat untuk anak itu. Tetapi kalau kita memberi hadiah, contohnya kalau kamu ini kamu kasih iPhone ya, nah itu beda lagi ceritanya. Dia akan ngejar, aku dapat iPhone lagi, aku nyalain iPhone lagi. Nah itu seperti itu. Jadi apresiasi atau penghargaan itu harus kita berikan sesuai porsi, tidak over. Jadi seperti itu sih Bu. Baik, jadi dalam menggunakan disiplin budaya positif ini kita tetap ya Pak memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan kepada siswa, tapi tidak over gitu ya, sehingga siswanya sendiri juga tidak ketergantungan dengan penghargaan atau apresiasi tersebut. Jadi tidak selalu apa yang dia lakukan kita mungkin bilang bagus atau dikit-dikit hadiah gitu ya. Betul sekali Bu Arsi. Namun kayak mungkin ada dijeda. Jadi siswanya ini lama-kelamaan akan bisa membangkitkan motivasi intrinsik. Mungkin seperti itu ya Pak. Siap, benar banget Bu Arsi. Baik. Ini kita sudah hampir 2 jam ya Pak Sulis ya. Ini tidak terasa sekali. Ini saya sudah mulai, aduh, udah ini. Nah, gimana Bu Arsi, sudah nih? Nah, mungkin hari ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sesi diseminasi budaya positif ini. Nah, sebelum itu saya ingin mendengar 1 atau 2 patah kata untuk penyemangat kita semua tentang bagaimana mendisiplinkan anak agar kita itu beberapa ya Pak, sepatah 2 patah kata agar kita bisa berubah lah. Intinya menjadi orang tua yang baik, menjadi pendidik yang baik, seperti itu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih sekali. Di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih sekali pada teman-teman semua yang masih bertahan di sini menemani pertemuan kita sharing bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kita sebagai orang tua pasti kita ingin mendisiplinkan anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita ingin mendisiplinkan anak kita, yang perlu kita ketahui yakni 1, orang tua adalah tauladan bagi anaknya atau muridnya. Maka dari itu tunjukkan bahwa orang tua bisa melakukan sesuatu yang lebih baik supaya anaknya juga akan menunjukkan sesuatu yang lebih baik pula untuk diaplikasikan ke dalam kehidupannya. Mungkin seperti itu aja Bu Arsi. Baik, Pak Sulis, sangat menginspirasi sekali. Mungkin saya ingin memberikan refleksi ya Pak Sulis dari diskusi dan presentasi Pak Sulis pada malam hari ini. Siap, pasti monggo. Saya memiliki pemikiran baru tentang bagaimana cara mendidik anak. Yang paling mengena sekali itu adalah saat mengenal teori kontrol. Saya pernah berpikir Pak Sulis bahwa kenapa ya anak itu 1 kali 2 kali dia nurut. Tapi 3 kali 4 kali kok ada ya anak yang membangkang. Kok ada ya anak yang tidak mau menurut pada gurunya. Karena 1,
ternyata kita itu tidak bisa benar-benar bisa mengontrol orang lain. Dan kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin apa itu namanya Bapak Ibu di sini atau mungkin apa itu namanya Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua mungkin berpikir, "Oh, aku berarti mengajar muridku kemarin dengan cara menghukum atau memberikan penghargaan salah ya. Berarti aku dengan cara membentak dan menghakimi berarti salah ya." Tidak. Karena saya juga belajar bahwa semuanya itu berproses, semuanya itu apa itu namanya ada waktunya, ada masanya. Mungkin kalau dulu kita dididik, dikit-dikit mungkin dipukul, dihukum dan yang lain sebagainya itu mungkin cocok untuk kita. Tapi apa itu namanya untuk di zaman atau di abad ke-21 ini mungkin ada cara yang terbaik yaitu menggunakan budaya positif. Jadi pada dasarnya kita harus apa ya mengajar sesuai dengan zamannya. Seperti itu mungkin Pak Sulis refleksi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kegiatan tatap maya virtual ini. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan atau mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Sulis karena sudah bisa menyempatkan untuk mengisi materi tentang budaya positif ini. Semoga apapun yang Bapak Ibu terima pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan pada pembelajaran di kelas maupun di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu live.